Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, luar biasa dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Pada episode kali ini, bunda-bunda kami akan membahas mengenai fenomena panic buying atau kenaikan harga seputar minyak nih. Pasti bunda-bunda di rumah udah pada tahu kan? Kenaikan harga minyak goreng di pasaran membuat banyak masyarakat kecewa dan juga gelisah nih bun. Karena harga minyak goreng naik 2 kali lipat dari harga awalnya. Mungkin panic buying ini udah ada dari dulu ya, cuma kita baru merasakan mulai dari adanya COVID. Mulai dari panic buying masker, hand sanitizer, susu beruang, hingga baru-baru ini adalah minyak goreng. Dengan adanya penimbunan ini juga membuat harga barang di pasaran melonjak tinggi bun. Pembelian barang juga secara berlebihan atau bisa dikatakan sebagai penimbunan karena didasari rasa panik dan juga takut yang berlebihan. Namun gimana sih tanggapan tentang panic buying ini menurut psikolog dan juga masyarakat? Karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pastinya inspiratif. Di sini ada Mas Kadek. Halo, saya Kadek Widya Gunawan. Dan di sini juga ada Bu Ati. Assalamualaikum, Ati Rosmayati. Dengan Bu Ati Rosmayati. Halo. Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semangat. Harus ya, tetap harus semangat. Semangat. Pastinya harus semangat. Nah, ini kan saya mau nanya dulu nih kepada pelaku masyarakat di sini dengan Bu Ati. Ya gimana nih Bu, kira-kira ngerasain gak sih kemarin pas lagi susahnya dapetin minyak goreng? Sangat-sangat ngerasain dan mengalami ya Mbak gitu, harus ngantri gitu yang berdesak-desakan, ngantri yang begitu panjang, ya perjuangan lah hanya untuk mendapatkan satu pieces yang 2 liter gitu, nggak banyak ya namanya untuk kebutuhan di rumah gitu. Tapi ya karena awalnya saya bolak-balik ke minimarket itu nggak pernah dapet, selalu SPG-nya bilang habis Bu atau stoknya kosong, belum ada lagi, sehingga pas ada info yang ada antri gitu dengan harga 28.000 ya saya ikut itu antri walaupun harus berdesak-desakan, dorong-dorongan dan berangkat pun dari masih pagi, bahkan ada yang jam 2, jam 3 itu sudah stay, padahal supermarket itu kan jam 8 baru buka gitu, sampai sana udah seperti lautan manusia gitu, mau pulang ya nanggung udah ke sana, akhirnya ya dengan berdesak-desakan ya ikut. Kalaupun kita mengajak anak untuk mengantri itu kan usianya harus udah 18 tahun baru boleh mengantri. Jika belum 18 tahun tidak boleh, hanya untuk sebuah minyak goreng 1 pieces aja perjuangannya lumayan berat. Dan itu pun kadang kita sudah ikutin itu semua dari pagi udah berangkat, baru setengah antrian itu sudah habis, jadi tidak dapat ya, kita udah tidak pulang nggak membawa apa-apa dan mereka bilang mungkin besok lagi Bu gitu. Berarti kemarin-kemarin sering Bu mengalami hal yang seperti itu. Berarti Ibu nggak kapok juga tuh buat antri bagaikan lautan massa yang ada di sana gitu untuk mendapatkan minyak? 2 kali sih saya, yang satu nggak begitu antri, kalau yang satu itu setelah antri kayak gitu ya kapok juga gitu, karena kan lelah juga gitu, aduh gitu kok begini banget. Nah, ketika Ibu nggak dapet nih minyak, terus apa yang Ibu lakukan ketika saat itu? Ya kecewa udah pasti ya Mbak, kecewa gitu, karena kan sudah dibela-belain gitu, ternyata stoknya nggak ada gitu. Saya bilang kok negeri ini yang kaya dengan kelapa sawitnya, tapi untuk mendapatkan satu pieces minyak goreng aja susah banget gitu, susah sekali gitu. Udah dibela-belain dari pagi, dari habis sholat subuh gitu sudah berangkat, tapi ternyata nggak dapet, ya sangat-sangat kecewa lah, sedih. Berarti Ibu nggak masak tuh di saat itu? Gimana tuh menyiasatinya? Karena kan itu adalah bahan utama ya. Biasanya kan kita kalau di rumah kan
pasti untuk masak setidaknya harus ada minyak goreng gitu. Betul. Memang setidaknya harus ada, tapi untuk sementara kan kita bisa alternatif yang lain seperti dikukus, direbus gitu kan, atau dibakar kan, seperti tahu itu bisa dengan dipepes gitu kan, ya diakal-akalin namanya ibu-ibu ya. lah, emak-emak. Tapi ini kalau mau nanya nih sama Bu Ati sendiri, tahu nggak sih istilah panic buying? Panic buying itu pembelian yang dengan jumlah yang banyak mungkin ya, atau penimbunan dengan yang berlebihan gitu, didasari dari rasa panik, dari rasa takut, tidak kebagian ini besok gimana gitu. Mungkin mereka akhirnya sehingga mereka berlomba-lomba untuk memborong, menimbun gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin itu bagi mereka yang uangnya banyak ya Mbak, karena bagi yang ekonominya kecil seperti saya, rendah, nggak ada uang juga kali untuk membeli gitu, dan untuk mendapatkan satu pieces aja sudah bersyukur gitu, sudah alhamdulillah banget. Nah, jadi bunda-bunda benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Ati, bahwa panic buying itu adalah ketakutan, sehingga mungkin para bunda-bunda di rumah saking ketakutannya karena harganya melambung tinggi ataupun harga rendah juga bisa yang namanya panic buying gitu. Jadi mereka membeli yang banyak, kemudian mereka timbun. Mungkin niatnya tidak menimbun ya, tapi niatnya adalah untuk disimpan dalam jangka panjang dan juga digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan bahkan mungkin ada juga yang diperjualbelikan. Nah, tadi kita sempat menanyakan terkait dengan pendapat dari Bu Ati. Sekarang kita langsung ke psikolog kita, yaitu Mas Kadek. Nah, Mas Kadek, sebenarnya kalau dari pandangan panic buying sendiri, dari psikolog sebenarnya apa sih? Oke, jadi kurang lebih yang dikatakan oleh Ibu Ati tadi emang benar sekali ya, bahwa panic buying itu adalah aktivitas atau perilaku di mana berbelanja suatu barang ya, mungkin bisa jadi kebutuhan pokok secara berlebihan gitu. Dalam artian sebenarnya kita nggak perlu sebanyak itu, tapi kita ngambil banyak dikarenakan mungkin faktor eksternal ya, situasi. Ada situasi-situasi tertentu yang kita rasa genting dan itu mempengaruhi kita secara psikologis, muncullah rasa cemas, rasa panik, merasa kalau nggak dapet sekarang gitu ke depannya gimana. Jadi kita langsung mengantisipasi gitu. Tapi justru nih dengan panic buying ini dampaknya apa? Makin banyak barang-barang tersebut yang tadinya mungkin mudah didapat jadi sulit, dan harganya pun mulai nggak masuk akal gitu ya. Dan perlu diingat nih, bahaya dari panic buying itu adalah ini menular gitu ke orang lain, karena kita kan manusia sebagai makhluk sosial ya, dan makhluk sosial itu memang kita cenderung meniru gitu apa yang orang-orang di sekitar kita lakukan. Jadi kalau di masyarakat ada satu orang aja nih udah panik buying, yang lain juga mulai was-was nih, mulai ikut. Seperti tadi ya, untuk antrean bahkan dari subuh berangkat itu udah panjang ya. Sudah panjang, sudah mengular sekali gitu sampai ke jalanan gitu. Ya Allah, saya juga nggak tahu awalnya gitu, datang aja, tapi ternyata kondisinya sudah seperti itu. Mau pulang ya nanggung gitu, udah di sana. Akhirnya terusin. Sebenarnya wajar nggak sih Mas Kadek hal yang seperti ini? Misalnya karena memang harganya lagi rendah banget, mereka jadi langsung beli banyak gitu. Atau ketika lagi tinggi juga panic buying kan bisa nilainya lagi turun ataupun lagi tinggi. Ini hal seperti ini tuh wajar nggak sih kalau dari kacamata psikolog tuh? Kalau kita membahas situasi ini wajar atau tidak, sebenarnya bagi kita ya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu mempersiapkan untuk menghadapi situasi genting, situasi buruk itu hal yang wajar. Cuman akan menjadi tidak wajar ketika memang kita melakukan panic buying. Kenapa gitu? Ketika kita mempersiapkan untuk hal terburuk gitu, kita kan sebenarnya ingin melindungi diri, ingin melindungi keluarga kita gitu. Nah, siapa saja berhak dong untuk melakukan itu. Tapi kalau panic buying, dia mengambil hak orang lain, dia merugikan orang lain loh. Karena kita perlu mengingat nih, sesulit apapun situasi itu, kita perlu melihat bahwa tidak hanya kita yang ada di situasi itu, banyak orang juga. Sehingga kalau kita panic buying, kita mengambil banyak, istilahnya ya kita juga mengambil jatah orang dong. Yang awalnya mungkin satu pieces minyak goreng itu bisa untuk masak gitu kayak sebulan gitu ya kurang lebihnya. Jadinya dia membelinya
malah banyak gitu ya. Dan itu yang membuat orang lain rugi gitu. Tapi kalau Bu Ati sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya panic buying seperti itu? Pernah nggak sih Bu? Ya. Apalagi kan ibu-ibu kadang kan rasa konsumtifnya tuh istilahnya Iya, besar betul gitu, ya, kayak pengen iya. sesuatu. Terkadang bukan lagi masa-masa seperti sekarang aja, misalnya pengen beli kosmetik, apa segala macam. Wow, padahal lipstick di rumah masih ada, seperti itu kan? Kalau Bu Ati sendiri pernah nggak sih? Ya mungkin rasa mah ada ya Mbak, tapi kembali lagi karena ke ekonominya yang nggak ada untuk melakukan itu semua gitu, membeli, memborong itu nggak ada, jadi ya biasa aja gitu. Jadi cukup dengan yang ya adanya secukupnya aja lah gitu, tidak berlebih-lebihan. Tidak juga. berlebih-lebihan. Iya, karena yang lain juga banyak yang membutuhkan, mungkin makanya mereka banyak antri itu karena mereka butuh gitu. Iya. Nah, bunda-bunda di rumah harus ingat ya, harus mikirin orang lain juga. Karena kan ini sebenarnya kebutuhan, bukan kebutuhan diri sendiri ya, kebutuhan banyak orang dan juga kebutuhan utama juga di rumah. Nah, jadi untuk melanjutkan lebih detailnya nih seputar antrian minyak dan juga kelangkaan, bagaimana mengantisipasinya, pokoknya bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid, kemudian Ati. dan juga Kadek Widya Gunawan. iya. Nah, terkait dengan kemarin minyak goreng nih, Bu Ati kan emang ngerasain juga antrian. Tapi terakhir Bu Ati sendiri membeli minyak goreng itu kisaran berapa nih Bu? Kan sempat turun ya, kemarin tuh sempat 14.000 dari pemerintah. Tapi Bu Ati sendiri ketika di lapangan Bu Ati membeli minyak gorengnya itu berapa? Ya itu tadi saya mendapatkan yang harga 28.000 itu. Sebetulnya di jalanan itu banyak setan-setan yang menjual minyak goreng, tapi pada saat itu harganya pun sudah 40 sampai 45.000 per 2 liter. Kemudian ya ada yang 28.000 tapi dengan keadaan antri, ya akhirnya saya memilih itu gitu, karena dengan harganya sudah tinggi juga nggak sesuai dengan kantong saya gitu. Iya. Jadi saya lebih memilih itu gitu. Alhamdulillah sih di 28.000 kemarin terakhir saya dapat, dan kemarin saya mau membeli lagi ternyata harganya sudah 50.000 di supermarket itu. Akhirnya saya pulang nggak jadi beli Mbak, nggak jadi beli karena Lebih harganya memilih tinggi sekali. mengukus ya, Bu, sebetulnya ya, ya untuk sangat-sangat miris ya mungkin bagi saya atau penjual gorengan gitu, terutama atau ibu-ibu yang menjual gorengan skala kecil untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya sekarang harus berhenti berjualan hanya karena harga minyak yang tinggi gitu. Jadi kita tidak bisa menjual dengan dipaksakan juga berjualan gorengan, harga gorengan dinaikkan juga nanti masyarakat tidak mau membeli gitu. Harga tetap seperti sebelumnya juga tidak mungkin karena harga sudah tinggi. Padahal minyak goreng ini sekarang ini kan betul-betul diperlukan lah ya Mbak, karena sebentar lagi mau menjelang bulan suci Ramadan. Orang itu yang dicari, yang diserbu gorengan gitu, meskipun mungkin agak-agak tidak sehat ya, tapi itulah bukan orang Indonesia namanya kalau belum makan gorengan gitu. Jadi itu gitu, udah gitu menunya juga mungkin harus bervariatif gitu, karena biar sahur dan bukanya semangat. Karena kalau setiap hari dikukus atau dipanggang juga kan bosen gitu ya, kalau harus setiap hari menunya karena bukan vegetarian aja juga ya Bu ya. Nah, betul sekali nih Bu Ati. Nah, kita ngomongin tadi dari pendapatnya Bu Ati nih Mas Kadek. Berarti kan ada kaitannya nih dengan kelangkaan dan juga peningkatan harga minyak sekarang ini. Nah, itu dari Mas Kadek sendiri gimana sih? Apakah memang ada faktor psikologis yang sangat besar sehingga masyarakat ini terlalu panic buying gitu, membeli, bahkan yang terakhir juga bukan hanya minyak goreng, akibat minyak goreng jadi mereka panic buying untuk chicken nugget juga kan, seperti itu. Jadi merembet kemana-mana dan bahkan minyak goreng juga maksudnya kayak gorengan juga itu jadi naik juga akibat minyaknya yang naik dan susah didapat. Nah, itu gimana dari pandangan psikolog? Jadi biasanya memang ya dampak kelangkaan ya Mbak, dari awalnya hal yang mudah ditemuin dan itu bagian dari kebutuhan pokok. Mungkin seperti yang kata Bu Ati tadi ya, bahkan mungkin pengusaha-pengusaha gorengan yang masih lingkupnya rumahan gitu ya, industri rumahan itu jadinya stop gitu ya. Nah, ini
yang mungkin memang berat ya di situasi seperti ini. Nah, yang mempengaruhi itu ya memang semata-mata rasa takut ya, takut nggak kebagian gitu ya, meskipun di sisi lain gitu, di sisi lain memang ada beberapa orang atau oknum-oknum yang mereka itu berusaha mengambil keuntungan dari situasi panic buying di masyarakat gitu. Jadi ya ketika kita panic buying, yang namanya panik, ketakutan, kecemasan, itu pikiran kita jadinya nggak rasional gitu. Jadi ketika kita ada uang, kita bisa aja langsung menghabiskannya untuk hal yang sebenarnya nggak kita perlukan banget gitu. Sementara yang lain perlu gitu kan, makin sulit didapat, makin naik harganya. Nah, selain tidak rasional tadi juga pengambilan keputusannya juga tergesa-gesa gitu. Jadi kadang orang yang panic buying ini setelah dapat banyak ya ada penyesalan gitu. Terus ketika penyesalan muncul, dia mungkin berpikir bagaimana sih caranya untuk ya biar nggak rugi-rugi banget. Kadang Akhirnya dijual lah dijual gitu, ikut jadi jualan stand-stand gitu kan. Nah, berarti kan memang ya ada orang yang ikut panic buying, kemudian dia ikut menjadi kelompok-kelompok oknum yang ngambil keuntungan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin panic buying ini, kalau ada nggak sih maksudnya dari segi psikologi ini termasuk dari gangguan mental? Karena kan tidak semua orang melakukan betul. panic buying, misalnya kayak Bu Ati Betul. yang lebih toleransi terhadap masyarakat lain gitu. Bu Ati kan mikirnya kan ya karena masih banyak yang membutuhkan, saya aja nyari minyaknya susah gitu. Nah, tapi kan ada pelaku-pelakunya seperti itu. Apakah dia bisa dikategorikan sebagai gangguan mental? Oke, jadi sebenarnya panic buying itu kita menyebutnya fenomena psikologis dalam konteks ekonomi gitu ya Mbak ya. Dan ya ini memang masuknya fenomena, tapi ini bisa saja mengarah ke manifestasi gejala-gejala gangguan mental yang ada diagnosisnya. Misalnya gangguan kecemasan atau gangguan kontrol impuls gitu. Jadi impulsif jadinya sebenarnya di awal ikut-ikutan ya. Yang ciri-cirinya kayak tadi. Karena saking cemasnya, saking overthinknya, kedepannya akan gimana, selalu memikirkan skenario terburuk yang juga nggak masuk akal ya kalau kita dengar mungkin. Dari yang mendorong dirinya, misalnya ngeluarin uang banyak karena memang punya gitu, terus membeli banyak, terus menyesal belakangan. Lalu ya berusaha untuk mengembalikan kerugian, tapi ya nanti ketika semuanya mereda gitu, supply-nya balik lagi normal, ya mereka akan kayak kemarin ya fenomena masker jual rugi gitu kan. Banyak yang mengeluh kan biasanya. Pelaku panic buying ini bisa dikatakan punya egois yang sangat tinggi, egoisme yang sangat tinggi. Iya, Karena dia lebih egoisme. mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Ya, dan itu memang dampak dari panic buying, di mana empatinya jadi berkurang atau rendah gitu ya, karena ya melihat kebutuhan diri, nggak memandang orang lain. Padahal kan ya ketika memang dia merasa bisa membeli semua itu nih di awal, itu yang lain enggak. Tapi suatu ketika kalau memang barang dia ternyata habis atau misalnya kelamaan disimpan jadi cacat atau expired gitu ya. Nah, apa yang akan dia lakukan gitu? Tentunya dia akan perlu bantuan orang lain dong. Nah, egoisme itu akan membuat dia ya dijauhi orang. Siapa yang akan mau membantu nanti ke depannya? Jadi kurang berpikir jangka panjang akan risiko yang ada dari tindakannya. Selain juga ya empatinya berkurang ya, hanya mementingkan diri sendiri, gelap mata lah kita bilangnya ya. Nah, berarti pelaku-pelaku panic buying itu sebenarnya bisa dikatakan semua orang bisa ya? Bisa. Bukan hanya seseorang. Nah, balik lagi nih ke Bu Ati. Nah, Bu Ati kan berarti sempat merasakan susahnya mendapatkan minyak goreng. Betul. Kemudian yang dilakukan oleh Bu Ati adalah dengan cara alternatifnya mengukus makanan. Nah, itu anak suami gimana, Bu? Apakah mereka masih nafsu juga buat makan? Atau aku nggak mau, aku pengen makan ayam goreng gitu, apa segala macam gitu. Betul ya, tapi dengan keadaan seperti ini ya anak-anak pun mengerti dan kebetulan memang suka gitu dengan ya seperti pepes tahu atau misalkan ikan gitu yang dipepes itu kebetulan memang suka gitu, dan untuk mengurangi penyakit juga kan ya Mbak gitu.
Jadi ya mau nggak mau, tapi untuk cara sekarang karena ya itu tadi memang harus ya, walaupun sedikit juga kita punya, ya mungkin saya menyiasatinya mungkin dengan cara yang tadinya per 2 atau 3 hari sekali saya membeli ayam potong, mungkin sekarang sebulan atau seminggu sekali gitu saya bisa. Jadi untuk menyisihkan lah gitu, namanya ekonomi kecil itu kan biar gimana caranya semuanya bisa berjalan gitu. Karena ya itu tadi jika setiap hari pun mengukus pasti kan bosen gitu. Jadi ya cara menyisihkannya mungkin itu gitu, mengurangi dari yang agak-agak besar dialihkan lah ke sayuran-sayuran aja gitu kan. Sayuran juga banyak yang bisa dikukus gitu. Mungkin kalau misalnya sama suami kan masih bisa komunikasi dengan yang baik ya. Apalagi misalnya buat bunda-bunda di rumah juga, ibu juga selaku bunda juga nih. Kalau anak-anak kan kadang rewel ya, misalnya pengen dibuatin ini, pengen dibuatin itu. Nah itu cara mengatasinya gimana nih Bu Ati? Apakah dari Bu Ati memberikan pengertian yang lebih atau diajak main atau gimana nih Bu supaya anaknya? Iya, mungkin kalau doyan yang atau suka anak yang sayur. sudah agak dewasa itu kan mengerti lah ya, enak untuk diajak bicaranya, tapi kebetulan saya juga masih mempunyai balita gitu. Kalau untuk segitu kan masih bisa kita alihkan dengan cara bermain gitu, dia kasih main mobil-mobilan atau apa gitu, jadi bisa teralihkan, atau sambil kita ajak nyanyi-nyanyi jadi dia lupa gitu. Jadi Dia langsung bisa nyambil lupa. suapin Iya, gitu, dia sambil senang dengan suapin, dunianya iya, gitu. diajak, iya, berkomunikasi dengan caranya dikasih mainan lah atau apa gitu. Ya, nah balik lagi nih ke Mas Kadek. Apakah sebenarnya panic buying ini bisa mengganggu kesehatan fisik? Oke. Misalnya seperti susah tidur, tidak nafsu makan, dan juga tidak fokus karena kan dia cemas ya. Wah ini minyak lagi naik nih, kayaknya saya mau beli yang banyak gitu. Terus ntar ketika udah beli yang banyak gitu, aduh ini mau diapakan misalnya gitu. betul. Apakah akan mengalami gejala kesehatan fisik tersebut? Oke, jadi memang yang namanya ketika kita ada masalah mental ya, meskipun bukan sampai diagnosis yang berat, katakanlah kecemasan itu hal yang wajar. Tapi ketika memang itu dipikirkan terus-menerus nih, overthink, ketakutannya setiap kali dia berpikir ketakutannya muncul gitu kan. Mau istirahat muncul ketakutan, muncul kebingungan. Aduh, terus ini mau diapain? Masih penuh kebingungan ya, diapain yang udah beli banyak. Duh, tabungan berkurang nih, makin banyak pikirannya gitu kan. Nah, otomatis ya bisa muncul gangguan tidur tadi, karena biasanya orang yang cemas, orang yang mudah panik gitu ya, biasanya yang terganggu tidurnya. Dan kalau sudah tidurnya terganggu, itu dalam jangka waktu panjang itu bisa jadi pintu gerbang masuknya gangguan-gangguan lain ya. Bisa fisik, bisa gangguan mental yang jauh lebih kompleks, lebih berat gitu. Karena kan kalau kita bicara fisik, kalau sudah susah tidur nih, ketika dia bangun harus beraktivitas, fokusnya berkurang. Nah, terus panik itu pun akibat susah tidur, jadi semua saraf-saraf, otot-otot di tubuhnya tegang, mudah pusing, migrain, leher kaku, terus punggung kaku mulai. Jadi fisik dan mental saling berinteraksi, dia merasa makin gak nyaman. Selain itu juga kecemasannya masih banyak, kebingungannya masih banyak, ya sudah jadilah gitu kan. Jadi sulit untuk berkutik rasanya. Aduh, berarti ini ibaratnya bisa mengganggu kesehatan fisik juga dan juga bahkan mental. Nah, Betul. sebelum saya nanya ke Bu Ati, buat pemirsa dan juga bunda-bunda di rumah, jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih setia di persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ati. Kadek Widya Gunawan. ya tadi kan seputar dengan bridgingan dengan Mas Kadek adalah ini sangat mempengaruhi khususnya kecemasan dan juga gangguan kesehatan fisik ya bagi pelaku-pelaku panic buying. Nah tapi untuk korbannya, tadi kan kita Oke, ngomongin betul. pelakunya, korbannya salah satunya adalah Bu Ati sebagai korban dari pelaku panic buying sehingga tidak bisa mendapatkan minyak goreng, bahkan ketika mendapatkan minyak goreng harganya tidak sesuai dengan yang diumumkan. Ini kan juga mengganggu kesehatan juga nih, kesehatan fisik, jadi mikirin atau mungkin tabungannya. Nah coba bisa diceritakan nih kepada bunda-bunda di rumah ataupun pemirsa nih Bu Ati, gimana Bu? Ya memang mengganggu pasti ya Mbak, karena di satu sisi pengen sekali mendapatkan gitu, tapi dengan adanya uang yang serba terbatas itu ya harus ya itu tadi gimana caranya memutar memanage gitu, mungkin memanage keuangan di rumah itu supaya bisa semuanya itu
anak-anak bisa mendapatkan yang bergizi mungkin, tapi satu sisi minyak goreng juga harus terbeli gitu. Ya untuk tabungan ya mungkin pasti lah ya, pasti gitu itu terkuras lah ya, itu udah pasti. Berarti Bu Ati merasakan euforia dari panic buying juga selaku korbannya ya. Maksudnya jadi mikirin juga, memanage ataupun mengelola keuangan, bahkan mikirin makanannya untuk anak-anaknya ini akan masak apa gitu. Mungkin yang sehari-harinya tinggal masak, tinggal goreng. Sekarang kalau kukus kan harus ada alternatif-alternatif lain supaya anak-anaknya juga pada suka. Nah, tapi kalau dari kacamata psikolog sendiri, nah tadi kan kita ngomongin gangguan kesehatan fisik terhadap pelaku dari panic buying. Nah, tapi untuk korbannya sendiri, apakah ada hal yang sama juga, mengalami kecemasan juga kah, atau seperti apa? Oke, sebenarnya ketika panic buying terjadi itu, mungkin yang memang sedikit ada keuntungan itu adalah yang pertama membeli, which is yang mungkin tadi dibilang sebagai pelakunya ya gitu. Nah, sementara yang tidak kebagian ya, kecemasannya adalah seputar saya harus berbuat apa lagi nih, kan karena memang nggak ada ya, saya harus tetap survive dengan kondisi ini bagaimanapun ya, mungkin kecemasan akan ada gitu kan, kecemasan ada, terus kita nggak tahu juga akan sampai kapan gitu kan situasi ini. Tapi biasanya kalau untuk mungkin Ibu Eti dan juga bunda-bunda lain di rumah ya mungkin ya nggak kebagian karena habis duluan gitu minyak gorengnya, kita bisa gitu untuk melihat situasinya, kita memantau dulu gitu. Kita memantau dulu situasi, kondisi sambil satu kita menenangkan diri dan juga orang-orang sekitar, tetangga-tetangga juga yang sama-sama nggak kebagian. Karena kan memang kebutuhan dasar kita adalah makan gitu ya. Setidaknya ketika tidak ada minyak goreng gitu, apa yang masih bisa kita lakukan agar kebutuhan makan ini terpenuhi. Dan lagi pula gitu, makanan yang digoreng itu kan memang budaya kita banget ya. Mungkin memang ini waktunya kita mencoba variasi yang lebih sehat, karena ya kolesterol gitu kan kalau banyak minyak. Nah memang untuk memikirkan alternatifnya, kalau kita udah merasa mentok nih, nggak ada salahnya kita bareng gitu dengan tetangga gitu, dengan ibu-ibu satu kompleks yang sama-sama nggak kebagian, Saling ibu sharing menunya ya. gimana ya, alternatifnya gimana. Nah dengan sharing hal itu kita juga mungkin tahu ya apa sih yang belum kita coba gitu, karena kan sejatinya untuk kuliner Indonesia ya yang dikukus gitu terus dibakar itu kan banyak ya, dan kadang juga sayur-sayur direbus terus dikasih bumbu yang agak pedes lah apalah gitu ya. Dengan bumbu yang tanpa harus digoreng pun ya juga bisa gitu ya, bumbu kayak misalnya sambal yang mentah gitu. Nah itu kan memang bagi yang nggak kebagian ya memang harus berkreatif gitu, dan kalau bisa ya berkreatifnya juga bersama-sama yang lain, karena ya makin banyak kepala yang memikirkan ide-ide makin banyak variasi yang muncul. Bahkan gitu. banyak juga alternatif lewat majalah mungkin terkait dengan makanan, ataupun misalnya lewat internet juga bunda-bunda di rumah bisa mencari alternatif lain memasak tanpa menggoreng seperti itu. Nah kita balik lagi nih ke Bu Ati. Bu Ati sekarang kan udah ada nih minyak goreng dan bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk yang 2 liter kalau nggak salah harganya per 50 ya, untuk yang seliter itu 20 sekian. Nah itu gimana nih Bu? Memang betul lebih mahal, ya itu tadi mungkin kita yang harus pinter-pinternya aja mengelola gitu supaya itu terbeli walaupun dengan harga yang tinggi, tapi ya itu tadi karena kan pemakaian di rumah nggak banyak gitu ya, kalau untuk pemakaian sendiri apalagi dengan kondisi seperti ini ya kita harus bisanya itu tadi dengan mencari menu-menu yang lebih ke mengukus, atau ini kan banyak sayur juga yang tidak menggunakan minyak goreng itu kan, tidak ditumis gitu seperti mungkin bayam, sayur bayam atau sayur asem kan itu tidak menggunakan minyak gitu kan, banyak lah yang lain-lainnya yang bisa kita coba, yang tadinya mungkin belum dicoba sekarang bisa dicoba gitu, ketimbang terus memikirkan minyak goreng, jadi pikirannya nggak selalu gimana ini minyak goreng harus kebeli gitu kan, enggak gitu. Ibu kan selaku korban dari pelaku panic buying nih Bu, kira-kira Ibu ada ngasih kesan nggak sih Bu buat para pelaku panic buying itu harusnya seperti apa gitu? Ya apa ya, mungkin membeli
dengan yang secukupnya aja gitu, supaya yang lain juga ikut kebagian gitu, stop, berhenti gitu. Panic buying itu sebetulnya nggak perlu gitu, karena ya itu tadi merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu. Tetangga kita juga masih banyak yang membutuhkan gitu. Kenapa kita harus berlomba-lomba untuk membeli gitu, seperti yang Pak ini tadi bilang kan, selain merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, udah gitu kan nanti kalau tidak terpakai kan expired, akhirnya mubazir juga gitu. Udah uang susah dicari gitu, nanti malah jadi mubazir juga kan sayang gitu. Nah, kalau dari Mas Kadek sendiri, dampak dari panic buying untuk lingkungan sosial itu apa sih, Mas? Oke, jadi meskipun memang dimulai dari hal yang kecil ya, mungkin kedengarannya pertama minyak langka, terus ada panic buying, tapi sebenarnya ini seperti ya gulungan bola salju yang makin menggelinding makin gede gitu. Nah, karena yang pertama yang terdampak itu adalah satu ya, diri sendiri, mungkin tadi ya salah satunya empati berkurang. Empati berkurang, ya jarak antara kita dengan lingkungan juga jadinya berkurang. Mungkin ada orang yang jadinya nggak suka gitu ya, wah dia ngeborong banyak, nggak pernah dibagi gitu. Sehingga nanti ketika kita yang susah gitu, siapa yang akan bantu gitu ya. Udah kita bingung dengan panic buyingnya gitu kan. Terus hal lainnya gitu. Nah memang awalnya dari minyak goreng gitu, tapi kan ketika panic buying terjadi, di situ ada orang yang memborong jumlah banyak, mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak. Nah, peredaran uang gitu di suatu negara bisa nggak stabil, bisa inflasi ya, banyak uang yang beredar dalam waktu cepat. Dampak kalau terjadi inflasi apa? Harga-harga barang kebutuhan yang lain ikut naik gitu ya. Karena mata uang kita jadinya makin rendah ya gitu, karena terlalu banyak beredar dan cepat gitu. Nah, itu juga akan membuat diri sendiri kesusahan, orang lainnya jadi lebih susah gitu kan. Terus selain itu juga nih, itu akan membuat kita jadinya ya seolah-olah nih gitu, kita menjadi mungkin akan membuat ya makin ini ya, bermental victim ya, kita akan menyalahkan yang luar, menyalahkan orang lain, padahal akar masalahnya siapa? Perilaku kita sendiri gitu, awalnya melakukan panic buying. Ngomongin minyak kan sebenarnya kalau disamaratakan masing-masing beli satu mungkin akan cukup-cukup aja. Betul. Iya, Nah, kira-kira dari Mas Kadek sendiri bagaimana nih cara mengatasi panic buying, khususnya orang-orang yang kasarnya karbitan ya sebenarnya? Oke, jadi pertama ya, ketika ada suatu kejadian gitu, karena kan suatu hal menjadi langka itu kadang-kadang memang ya kalau kita bilang mungkin ada faktor lain di luar yang mempengaruhi. Misalnya ada oknum-oknum yang memang sengaja ingin ngambil keuntungan, karena kemarin pandemi gitu kan. Betul. Nah, ya kita pertama ya jangan ikut-ikutan gitu kalau bisa gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Ati di sini itu hal yang mungkin patut diapresiasi ya menurut saya, karena Ibu Ati masih berusaha mengedepankan pikiran rasional. Oh, ya udah, saya emang kemampuan keuangannya segini, ya saya nggak harus beli banyak borongan gitu kan. Karena kalau orang yang panik buying, kadang-kala ada yang sampai minjem uang, berhutang gitu kan, nambah masalah untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya Mbak ya. Nah, jadi yang pertama jangan ikut-ikutan dulu gitu, amati situasinya, tenangkan diri gitu, tenangkan diri, dan juga ya tenangkan orang terdekat, tetangga-tetangga gitu ya. Sama nanti yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah kita tahu ini kan masalah distribusi ya gitu. Nah, percayalah bahwa ya toko atau retailer itu ketika stok kosong, mereka akan berupaya untuk mengisi ulang lagi, sehingga kita perlu memberi waktu. Gimana caranya memberi waktu? Mungkin tadi kita coba variasi yang lain, cari alternatifnya dulu gitu, sampai nanti akan ada gitu. Ketika semua udah ada, akhirnya ya pasti harga pun stabil. Harga stabil gitu, dan balik lagi seperti semula. Nah, sekarang yang antri minyak gorengnya Mbak, bukan orangnya sekarang. Ya minyak goreng yang antri yang membeli tidak ada gitu. Dan kalau karena menurut mahal saya, ya, iya malah karena mahal itu. Dan menurut saya kalau memang kita punya uang, lebih baik kita pergunakan untuk yang lain aja gitu kan. Kebutuhan banyak seperti anak sekolah gitu kan, daripada dibandingkan dengan memikirkan minyak goreng. Atau nabung ya, Iya, apalagi tadi kalau misalnya sampai mau beli minyak aja atau nimbun minyak sampai ngutang, itu kan hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau dari Bu Ati sendiri harapannya nih, terakhir nih, dengan adanya peningkatan harga minyak, harapan Bu Ati selaku masyarakat, selaku ibu rumah tangga,
keluarga. Nah itu gimana nih Bu? Harapan saya ya mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berwenang di atas itu ya mohon segera turunkanlah harganya gitu untuk kembali stabil seperti semula supaya ekonomi kami yaitu seperti tadi yang pedagang-pedagang kecil ini terutama penjual gorengan itu bisa kembali hidup normal lagi dengan ekonomi yang normal lagi gitu. Jadi ya mohon secepatnya kalau bisa turunkanlah harga. Semoga didengarkan ya Bu ya oleh pemerintah. Tapi nggak berasa nih Mas Kadek dan juga Bu Ati, kita sudah di penghujung acara. Artinya kita sudah 30 menit ada di sini tapi nggak berasa ya. Banyak banget berita-berita atau informasi yang sangat informatif sekali buat aku dan juga buat bunda-bunda di rumah yang pastinya. Terima kasih sudah datang di persembahan untuk Bunda, dan buat bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk Bunda di episode yang lainnya yang nggak kalah menarik daripada hari ini. Saya Azhara Masid dan Saya juga Akti Rosmayati. Saya Kak Dewi Dia Gunawan. kami pamit undur diri. Bye-bye.